Halo semua, bagaimana kabar kalian? Saya Fonseca. Saya berharap kalian semua sehat-sehat selalu ya. Nah, kali ini saya lagi di luar, sekitar 60 sampai 70 km dari rumah. Karena ada kegiatan jadi tidak membawa peralatan untuk syuting. Jadi saya melihat apa yang bisa jadi tumpuan untuk meletakkan kamera, itu akan saya pakai untuk memudahkan saya tetap produksi konten buat kalian semua ya. Saya mau kasih tahu ke kalian semua bahwa kami ada kegiatan atau program di mana kami setiap tahunnya itu menolong ratusan anak sekolah di NTT yang kurang mampu atau kurang beruntung. Dan tahun ini kami sudah berkontribusi untuk menolong 300 lebih anak. Dan di program kali ini kami pengen menolong sekitar 1.500 anak. Artinya sekitar 1.000 lebih anak lagi yang harus mendapatkan perhatian. Kami sudah punya beberapa daerah yang akan kami salurkan kalau donasinya itu sudah mencukupi. Bagaimana caranya mau berkontribusi? Di kolom deskripsi teman-teman semua itu ada link kitabisa.com yang bisa kalian bantu. Di situ itu bantu Angela dan 1.500 anak yatim atau yang kurang beruntung di Nusa Tenggara Timur, atau juga teman-teman bisa donasikan lewat nomor rekening yang sudah tertera. Dan wajib sekali buat teman-teman untuk konfirmasikan donasi teman-teman lewat nomor atau kontak yang sudah tertera di kolom deskripsi ya teman-teman semua. Oke teman-teman, langsung saja kita reaction video-video apa yang menarik di episode ini. Program naturalisasi timnas Indonesia kena sindir legenda Singapura bahwa Indonesia tidak akan lolos ke Piala Dunia. Ini menarik ya. Ini ada salah seorang pemain legenda dari Singapura. Inisialnya Fandi Ahmad. Dia sekarang kalau nggak salah dia bermain di Thailand. Dia bilang kalau Indonesia nggak akan lolos Piala Dunia. Dan itu dia sampaikan di waktu wawancara sama media Vietnam. Ini kita lihat ya wawancaranya kayak gimana. Nah ini, Fandi Ahmad menyinggung program naturalisasi yang berada di Asia Tenggara, termasuk diantaranya adalah Indonesia. Gini ya, Singapura ini kan udah nggak bisa apa-apa ya. Masuk Piala Asia juga nggak punya prestasi apa-apa. Sebenarnya sesama negara ASEAN harusnya Singapura ini mendukung Indonesia. Jangan malah menurunkan semangat kita. Tapi semangat kita nggak akan turun kok dengan perkataan Fandi Ahmad. Fandi Ahmad siapa juga kita banyak yang nggak tahu. Dia salah satu pemain tinggi, kuat. Kalau nggak salah dulu dia pernah main di Eropa. Jadi Fandi Ahmad kalau bisa negara ASEAN ini harusnya mendukung Indonesia sebagai perwakilan, sebagai negara terkuat yang mungkin dan pasti insya Allah lolos Piala Dunia. Nggak boleh kita sesama ASEAN saling menjatuhkan, itu nggak boleh. Jadi Fandi Ahmad harusnya memberikan kata-kata optimis yang bisa meyakinkan diri sendiri gitu, meyakinkan Indonesia bisa lolos Piala Dunia. Dan Fandi Ahmad ini apa ya, mungkin iri ya dengan Indonesia sehingga dia mengatakan hal tersebut. Padahal kita tahu Indonesia pasti akan lolos Piala Dunia, yakin deh. Apalagi kalau nih nama 3 orang ini masuk dalam skuad timnas Indonesia, yaitu Ole Romeni, Kevin Dix, Mes Higler. Selesai itu. Apalagi ditambah sama Jairo yang sangat sulit buat dihubungi, tambah lagi Jairo, selesai itu sudah. Piala Dunia akan di tangan Indonesia. Buat Fandi Ahmad, perbaiki dulu negaramu, jangan usik negara orang. Siapapun yang mencoba untuk melemahkan semangat timnas, yang mencoba untuk menyebarkan berita-berita negatif atau pengaruh-pengaruh negatif, saran ya kita tidak usah terlalu menghabiskan waktu untuk menanggapi
hal-hal seperti itu karena hanya buang-buang waktu. Dan juga saya lebih kepada manfaatkan waktu yang ada untuk membenahi lini-lini atau bagian-bagian di timnas yang mungkin menjadi kelemahan kita untuk memperkuat kekuatan timnas kita dibandingkan sibuk merespon kayak begini nih. Karena tidak ada faedahnya. Mereka seperti yang dibilang tadi, mungkin saja mereka iri karena hanya timnas Indonesia yang mewakili atau satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang sedang masuk di fase ketiga untuk mewakili Asia Tenggara untuk Piala Dunia nanti. Dan sebagai warga negara Indonesia, tentu saja kita optimis dan semangat untuk mendukung ini. Kiper timnas Indonesia Martin Paes dilaporkan akan bermain dekat Serie A untuk kelab Empoli. Okey, jadi aku dapat request untuk cerita pasal benda ni, boleh, tapi sebelum tu aku nak minta tolong daripada korang yang belum follow lagi akaun ni, tekan butang follow. Dah follow? Mantap cuy. So sebenarnya sebelum ni aku dah pernah buat dah video pasal Martin Paes ni. Aku cerita kelebihan dia, dekat mana dia main selama ni, career dia kan. So yang tu korang boleh scroll video bawah-bawah, dia ada. Tapi kali ni apa yang menariknya, Bang Paes ni dia tidak lagi bermain dekat Amerika. Dia telah pun berpindah. So benda ni telah pun dilaporkan oleh Fabrizio Romano sendiri. Tapi belum here we go lah sebenarnya. Dia kata Empoli yang hantar proposal untuk ambil Martin Paes ni sebagai loan lah. Loan with option to buy. Tapi Dallas FC tak setuju. Dia nak permanent move. Dia tak nak loan. Dan dengan cerita, player dah bersetuju lah. So masih ada lagi negotiation dan mungkin benda ni akan berlaku. So kalau korang tak tahu, Martin Paes dia main dekat MLS sekarang ni. Dah lama juga. Dan sebelum ni dia main dekat Belanda. Okay, jadi kalau dia pergi ke Empoli, ni first time lah dia main untuk Serie A kan. Empoli ni kelab power ke tak? Tak adalah power mana. Nombor belakang-belakang juga. Tahun lepas nombor belas lah. 16 ke 17 lah. Hampir terciduk lah. Tapi but still, it's a Serie A, liga yang lebih better lah daripada MLS kan. Bukan lolos Piala Dunia, inilah target Coach Sintayong bersama tim nasional Indonesia. Dan nampaknya ada satu misi yang tak ditulis di kontrak akan dibebankan kepada Sintayong dalam mengarungi round 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Nah, kita semua tahu bahwa PSSI sudah resmi memperpanjang kontrak Sintayong sampai tahun 2027. Dan kita tahu juga bahwa target yang dibebankan kepada Sintayong bukan lolos Piala Dunia, melainkan membawa timnas kita menuju ke peringkat 100 dunia. Nah, nampaknya itu lebih realistis ya daripada membawa tim nasional kita lolos ke Piala Dunia. Tapi kita tahu supporter tim nasional Indonesia menginginkan Sintayong membawa timnas kita lolos Piala Dunia. Semoga itu bisa terwujud dan menjadi bonus. Karena kita juga harus sadar diri ya, untuk lolos Piala Dunia itu bukan sembarangan. Apalagi kita ada 3 negara yang sudah langganan lolos Piala Dunia. Tapi ada satu misi yang nampaknya juga dibebankan kepada Sintayong dan ini tidak ditulis dalam kontrak. Ini pendapat saya pribadi setelah melihat video Bapak Erick Thohir ketika merespon kekalahan tim nasional U16 kita melawan Australia 3-5. Dan video terbaru dari Bapak Arya Sinulinga ya terkait selebrasi berlebihan dari Australia U16. Nah, nampaknya akan ada satu misi yang dibebankan kepada Sintayong untuk menginstruksikan skuad tim nasional senior kita habis-habisan ketika menghadapi laga kedua round 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia yang kemungkinan akan dimainkan di Gelora Bung Tomo di tanggal 10 September, yaitu pertandingan melawan Australia. Nah, ini untuk membalas dendam kan, ini dalam hal yang positif tentunya. Adik-adik kita yang kemarin diejek oleh tim nasional Australia U16 karena selebrasinya yang dinilai berlebihan. Ini mungkin akan dipesankan kepada STY yang harusnya bisa diejawantahkan oleh semua pemain menjadi motivasi untuk membalas dendamkan dalam hal yang positif tentunya. Nah, semoga itu tidak jadi beban, itu jadi motivasi tim nasional senior kita dan menunjukkan bahwa timnas kita sudah berada level yang sebanding dengan Australia atau bahkan lebih. Karena walaupun di U16 kita kalah,
ya, dan di Piala Asia juga kita kalah, tapi kita berhasil mengalahkan tim nasional Australia di kelompok umur U23. Nah, dan semoga ini berlanjut di round 3 nantinya. Nah, menurut kalian, apakah misi ini akan dituntaskan dengan baik oleh Sintayong, khususnya untuk laga melawan Australia di tanggal 10 September tahun 2024 besok? Di kolom komentar. After many countries lost their chance to qualify for the 2026 World Cup, another round is set in Asia with new groups announced. This is now the third round of the campaign with 3 groups of 6. How it works is that the top 2 of each group qualify, with third and fourth having to go through another round of qualification. These groups are no joke at all either. In Group A, you have the Asian Cup champions Qatar, followed with Iran, Uzbekistan, the UAE, Kyrgyzstan, and North Korea. Imagine North Korea pulls this off to play at a World Cup in the United States. I think they'll finish at the bottom though with Kyrgyzstan. UAE and Uzbekistan go to the 4th round, with Qatar and Iran automatically qualifying. In Group B, there's South Korea, who should top this group, Iraq, who impressed in the last Asian Cup, Jordan, who were Asian Cup finalists, followed with Oman, Palestine, and Kuwait. I think it'll be South Korea and Iraq to qualify, with Jordan and Oman going to the next round. And in Group C, that top 2 battle will be interesting with 3 favorites on paper. My order will be Japan, Australia, and Saudi Arabia. Bahrain and China might throw off this group, but I'm putting Indonesia in front of them both. Oke, teman-teman, saya suka sekali ketika lihat banyak masyarakat yang masih tetap optimis untuk mendukung timnas Indonesia. Dan itu sudah menjadi kewajiban kita semua untuk tetap optimis meskipun lawan-lawan kita di luar untuk lolos ke Piala Dunia itu mau dibilang susah-susah gampang, tapi tidak ada yang mustahil. Bola yang namanya bola bundar, siapapun yang punya mental kuat dia akan berjuang, dan saya yakin dan percaya sekali bahwa ini adalah peluang timnas Indonesia, dan saya yakin bahwa para pemain, pelatih, dan masyarakat Indonesia tidak akan buang sia-sia kesempatan ini, akan berjuang mati-matian untuk mendapatkan tiket untuk lolos ke Piala Dunia nanti. Yang besar alasan kenapa Indonesia bakal masuk final Piala Dunia 2026. Kalau kemarin udah banyak orang yang setuju Indonesia bakal masuk Piala Dunia 2026, sekarang gue bakal kasih tahu alasan kenapa Indonesia bakal masuk final. Bukan bakal, pasti. Yang kelima, seperti yang kita tahu, Indonesia sudah kedatangan kiper naturalisasi bernama Martin Paes. Kenapa Martin Paes? Apa hubungannya Martin Paes sama final Piala Dunia? Ini, lagi-lagi nih, mindset. Martin bukan sembarang Martin. Martin Paes punya kesamaan nama dengan kiper finalis Piala Dunia 2010, Martin Stekelenburg. Itu udah satu alasan kenapa Indonesia bakal masuk final Piala Dunia. Alasan kedua, kita punya pelatih dengan zodiak Libra. Apa hubungannya Libra? Libra artinya juara, enggak? Bukan Libranya. Tapi dengan pelatih yang berzodiak Libra ini, Sintayong punya kesamaan dengan salah satu pelatih finalis Piala Dunia 2018. Ya betul, Didier Deschamps. Dua-duanya Libra, dua-duanya tua. Dua-duanya pernah main di tim nasional masing-masing. Kurang sama apa? Indonesia udah pasti masuk final Piala Dunia. Pasti. Yang ketiga, Indonesia punya El Profesor. Iya bang, gue tahu Tom Haye. Bukan Tom Haye yang gue maksud. Tapi dari mana Tom Haye mendapat julukan El Profesor? Tom Haye dapat julukan itu karena dia mirip sama El Profesornya La Casa de Papel. Dan tahu nama asli La Casa de Papel yang meranin El Profesor? Alvaro Muerta. Kasih. Alexis McAllister Piala Dunia 2022. Jadi Tom Haye akan bernasib sama seperti Alexis McAllister. Masuk akal? Alasan keempat, alasan yang paling masuk akal. Final Piala Dunia 2026 akan terjadi tanggal 19 Juli 2026. Dan pada 19 Juli ada pemain timnas yang baru ulang tahun. Nih, Egy. Dan siapa pemain 26 tahun main final Piala Dunia terus ngegolin? Siapa ya? Botak Belanda. 3, 2, 1. Bukan Coach Justin. Arjen Robben. Jadi, Egy Maulana Fikri akan ngegolin di final Piala Dunia 2026. Kurang masuk akal apa? Dunia nih, semesta udah menggariskan Indonesia buat masuk final Piala Dunia 2026. Dan sebelum yang terakhir, follow dulu supaya lo gak ketinggalan alasan-alasan kenapa Indonesia akan menjadi juara dunia. Alasan yang terakhir dan paling valid adalah karena Indonesia punya dia. Ya betul. Karena kita punya GOAT *1. Jika kalian mau ini semua jadi kenyataan. Ini adalah pilihan bagus untuk timnas Indonesia mengekalkan Sintayong. Kerana apa? Sintayong ni sudah membuat pelbagai pencapaian terbaik dan bagus bersama dengan timnas Indonesia. Dan saya bola GOAT sendiri. Respect
dengan Coach Shin Tae-yong dengan perubahan apa yang beliau buat bersama Timnas Indonesia. Sejujurnya lah, bila saya melihat Timnas Indonesia, saya melihat Shin Tae-yong, saya melihat Pak Erick Thohir, semuanya bergandingan untuk membantu sepak bola Indonesia ini pergi lebih maju berbanding negara Asia yang lain. 10 langkah ke hadapan untuk menjadi salah satu kuasa besar negara Asia seperti Jepang dan China, Korea Selatan dan negara-negara Arab seperti Arab Saudi, Iran serta Iraq dan negara-negara yang boleh katakan bakal mereka menjadi saingan mereka di negara Eropah nanti. Dan saya sentiasa sokong atau mendukung pasukan Indonesia ini menjadi pasukan yang lebih hebat. Kerana saya bukan jenis orang yang provokasi di antara dua-dua negara ni. Kerana saya respect kedua-dua negara-negara ASEAN yang maju dan kita berganding bersama-sama. Majulah sukan untuk negara. Apapun, itu saja video kita ni dan teruskan berjaya untuk Timnas Indonesia untuk kelakon Piala Dunia putaran yang ketiga. Assalamualaikum amigos. Baik. Dan guys, aku memang suka kalau Goli ini bermain di luar. Contohnya beliau ingin bermain di Barcelona. It's a good choice for him. Sebenarnya guys, aku memang suka dengan Zabi Goli ni guys. Aku panggil Goli aja guys, atau aku panggil Cristiano Ronaldo Indonesia guys. You ni kan. Tapi kalau beliau ada ingin pasang impian untuk bermain di luar negara, luar negeri, itu bagus buat beliau. Dan yalah, jarang aku jumpa player seperti beliau yang ada pasang impian untuk main di luar. Itu banyak guys, player-player cakap main di luar negeri itu banyak. Tapi banyak yang kata-kata. Tapi aku rasa Goli bisa guys. Dengan performa beliau sekarang ni, bagi aku is the best player right now. Mungkin boleh try pergi ke liga-liga Asia mana, pergi ke Jepang, Korea maybe, pergi sana dahulu, atau pergi yang paling dekat dahulu, yang mana yang bagus buat beliau, Thailand maybe, I don't know, but pergi cari yang dekat-dekat dahulu. Kalau pasang niat yang tinggi-tinggi, sukar. Kerana pemain Indonesia ni kalau di luar yang lokal-lokal ni, kalau luar ni sukar. Tapi bagi aku tak ada masalah kalau dia punya usaha, trainingnya bagus, selalu perform bagus, InsyaAllah masuk akal ya main di Barcelona. Tapi targetnya pasti buat. Jangan tahu kata, tapi buktikan. Assalamualaikum amigos, baby. Saya bilang menghindar itu. Bukan dengan alasan kita mau Piala Dunia T3. Kalau Bung Akmal ini aku udah nggak heran ya, karena sebelum ini pun dia udah pernah bikin konten dan menyampaikan di kontennya itu, inilah waktu kita juara Piala AFF. Dan dia meminta PSSI dalam hal ini Pak Erick Thohir melobi pemain-pemain kelas dunia itu supaya main di Piala AFF. Dan ternyata apa? Ternyata Pak Erick Thohir memutuskan tim muda yang diturunkan. Nah akhirnya di podcast dia ngundang ini. Siapa ini? Aku nggak kenal ini Pak Irawadi ini. Yang seolah-olah gimana ya, menyindir gitu loh. Kan kita menghindar dari Piala AFF gitu loh. Dan juga mereka berdua ini berpendapat harusnya ya, kan itu kan cuma jeda 5 hari kan kualifikasi Piala Dunia, lanjutkan aja sama AFF, maksud mereka gitu. Gini ya, kalian ini kan orang-orang pintar ya kan, orang-orang pintar dan orang-orang yang sudah senior lah, orang-orang yang bergerak dalam bidang sepak bola. Pintar lah, kalau memang pintar kalian tunjukkan kepintaran kalian gitu loh. Menurutku gini ya, contoh paling gampangnya itu kayak Amerika, Meksiko atau Kanada ya kan. Mereka itu di dalam regional dari CONCACAF itu, mereka punya piala yang namanya Piala Gold Cup atau Piala Emas CONCACAF ya. Masuk akal ya. Itu diakui FIFA. Poinnya itu diakui FIFA. Nah, ya kan? Ini Amerika kan main ini kan di Copa America main, tapi nanti mereka di Piala Emas bakalan bersaing enggak dengan Meksiko untuk merebutnya? Bersaing kenapa? Diakui FIFA. Agenda FIFA itu. AFF pertanyaannya diakui FIFA enggak? Agenda FIFA enggak? Masuk akal. Jadi ngapain kalian paksa timnas PSSI fokus kepada piala kaleng itu?
Kalau ngebet kali kalian sama Piala AFF itu, wey, ya pemuja-pemuja AFF, datang kalian ke tempatku ya, biar ku bawa kalian ke pasar, ku tunjukkan sama tukang tempah piala, bisa dibikinkan Piala AFF untuk kalian, tahu kalian ya. Jadi pintar dikit ya, cerdas dikit, supaya apa? Supaya mindset kalian tentang sepak bola itu benar ya. Gak usah kalian paksa timnas mengejar piala kaleng ya, yang gak berharga itu. Oke, paham? Salam timnas Indonesia. Oke, teman-teman semua, saya tahu betul bahwa timnas melaju ke kualifikasi yang ketiga itu memang menuai pro dan kontra karena bersamaan dengan beberapa pertandingan yang lain. Tapi saya sependapat dengan abang yang satu ini. Kesempatan kita untuk lolos ke Piala Dunia itu sudah ada di depan mata. Kenapa kita tidak maksimalkan? Karena ini tidak hanya untuk menunjukkan ke dunia kalau Indonesia sebenarnya juga mampu, tapi ini sekaligus untuk kita mengetahui seberapa kuat kekuatan timnas kita berhadapan dengan negara-negara yang sudah keseringan masuk di Piala Dunia. Ini adalah kesempatan yang baik, momentum yang baik untuk kita bisa mencicipi Piala Dunia. Akan sangat disayangkan kalau ini dilewatkan begitu saja. Nah, intinya kita abaikan ada oknum-oknum yang mungkin tidak suka timnas itu berkembang dengan baik, mungkin tidak suka timnas itu melaju dengan cepat sehingga bisa membuktikan ke publik bahwa sebenarnya sepak bola Indonesia itu tidak buruk-buruk amat. Mungkin oknum-oknum ini yang sebenarnya menjadi penghambat selama ini untuk melihat sepak bola Indonesia itu maju. Siapa sih yang tidak senang kalau melihat warga negaranya itu bermain di kancah internasional? Pasti segoblok-gobloknya kita sebagai masyarakat awam, kita pasti akan senang dan memberikan dukungan. Bukankah begitu teman-teman semua? Nah, ini adalah kesempatan emas kita untuk berjuang. Harus bisa maju ke fase Piala Dunia, bertanding di sana, dan kita pengen melihat, wow, timnas kita itu bertanding di Piala Dunia. Itu adalah sejarah yang bisa membuat kita itu makin bangga menjadi orang Indonesia. Peace.